Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Nugrah Irawan dari SMK Negeri 1 Japara, Kabupaten Kuningan. Mengajar mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Pendidikan Ekonomi dari LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya anak-anakku? Alhamdulillah baik, sehat, semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Oke ya. Terima kasih. Hari ini Bapak sangat senang kalian menampakkan keceriaan, semangat ya untuk menimba ilmu, ya untuk menangkap semua materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Oke ya. Mudah-mudahan senantiasa kesehatan akan selalu terus ya ada dalam diri kita. Amin ya robbal alamin. Baik ya. Hari ini hadir semua? Hadir. Baik ya, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ya alangkah baiknya kita berdoa untuk kelancaran pertemuan kita hari ini dan kalian akan selalu, kita semua akan mendapatkan berkah ya dari apa yang kita laksanakan hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Minta perhatian sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih Puspa sudah memimpin berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan ya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan menjadi berkah untuk kita semua. Oke ya. Sebelumnya akan Bapak memeriksa kehadiran ya. Walaupun tadi sudah kalian sampaikan bahwa hari ini hadir semua ya, tetapi alangkah baiknya ya Bapak absen dulu. Ya, kelas 11 akuntansi A. Absen yang pertama Ade Yunita, ya hadir ya. Amalia, dan yang terakhir Yayu Silvia. Oke ya, baik. Alhamdulillah ya bisa hadir semua hari ini. Baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini ya, Bapak akan menyampaikan materi mengenai perencanaan usaha pengolahan makanan internasional. Ya, di mana nanti kalian akan mempelajari apa itu makanan internasional. Ya, kemudian jenis-jenisnya dan kemudian nanti peluang usahanya bagaimana. Nah, kalian sebagai generasi penerus mungkin saja ketika lulus dari sekolah ini mungkin nanti bisa berusaha atau membuka usaha yang berhubungan dengan makanan internasional gitu ya. Tidak hanya makanan tapi juga ada minuman ya. Nah, nanti setelah kalian belajar ya mengenal tentang makanan internasional ya, mudah-mudahan nanti kalian ada semangat atau ada inspirasi ya untuk membuka usaha. Oke ya. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai menghitung biaya produksi dan harga pokok produksi. Itu pertemuan minggu kemarin. Ya, untuk pertemuan hari ini ya seperti kalian bisa lihat di depan ya di layar televisi, materinya adalah perencanaan usaha pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani. Ya. Sebelum masuk ke materi ya, coba tolong siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak ini ya. Ini masih berhubungan dengan pengolahan makanan internasional ya. Pertanyaannya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan makanan internasional? Siapa? Ya, silakan. Ya. Ya, makanan yang berasal dari negara lain. Oke, bagus. Ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, Pak. Iya, silakan Siti. Makanan yang berasal dari luar negeri yang ada di Indonesia, Pak. Oke, ya tadi yang pertama makanan yang berasal dari
negara lain ya, yang dari luar negeri yang berada di Indonesia. Betul ya. Baik ya, Bapak akan menayangkan dulu sebuah video mengenai makanan internasional. Nah, silakan kalian simak dan pahami. Oke ya, itu tadi video yang menjelaskan mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang makanan internasional. Ya, mungkin dari video yang Bapak tayangkan ada sedikit gambaran apa yang dimaksud dengan makanan internasional, dan tadi dijelaskan juga tentang jenis-jenis makanan internasionalnya. Ya, baik, berikutnya ini Bapak akan sampaikan materi mengenai perencanaan usaha pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani. Baik, judul materinya adalah perencanaan usaha pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani. Ya, pelajaran atau mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, Bapak akan menayangkan ini ada gambar jenis makanan internasional. Apakah kalian bisa menyebutkan namanya apa dan dari negara mana? Yang sebelah kiri, hotdog dari mana? Dari Amerika. Gitu, ya. Tapi sampai sekarang sudah menyebar kemana-mana, hampir ke seluruh negara ya, Amerika, Eropa. Ya. Kemudian yang sebelahnya, sebelah kanannya, kimchi, ya betul. Kimchi dari mana? Korea ya. Berikutnya, oke, ini yang terakhir mungkin ya. Yang sebelah kiri ada sambosa. Dari mana sambosa? India. Dari India, Timur Tengah ya. Yang sebelah kanannya spaghetti. Spaghetti dari Italia. Oke ya. Nah, kalian kan udah tahu tuh ya, jenis-jenis makanan internasional, dan ini semua ada di lingkungan kita ya. Kalian mungkin sudah pernah memakan ya, atau yang minimal pernah lihat gitu ya jualannya. Oke ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah mengenai memahami perencanaan usaha pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Oke ya, di atas ada yang namanya, ada dijelaskan perencanaan usaha. Jadi nanti kalian pada akhirnya ya dari materi ini akan membuat perencanaan sebuah usaha, ya, membuat proposal usaha. Indikator pencapaian kompetensi ya yang harus kalian kuasai dari kompetensi dasar yang tadi Bapak jelaskan ya adalah mendefinisikan pengertian usaha pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani. Kemudian IPK yang kedua ya, mengidentifikasi ide dan peluang usaha pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani. Tujuan pembelajaran. Setelah kalian mempelajari ya kegiatan pembelajaran hari ini ya, diharapkan kalian dapat yang pertama mendefinisikan pengertian makanan internasional. Dan yang kelima, memberikan beberapa contoh peluang usaha pengolahan makanan internasional. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan kalian kuasai ya, pahami. Makanan khas internasional adalah makanan yang berasal dari negara lain atau biasa dikonsumsi di suatu negara, namun dapat dijumpai di negara lain. Berikutnya, jenis makanan internasional.
ada makanan kontinental. Yang pertama ya, yaitu makanan yang berasal dari benua Eropa. Oke. Dan yang kedua ada makanan oriental. Ya, atau makanan yang berasal dari benua Asia. Yang pertama makanan kontinental. Tadi makanan kontinental itu apa? Makanan yang berasal dari benua Eropa. Ciri umum makanan kontinental dari Eropa Selatan. Biasanya ciri-ciri makanan yang berasal dari Eropa Selatan memiliki cita rasa bumbu yang tajam. Berikutnya dari Eropa Barat. Negara-negara Eropa Barat seperti Swiss, Jerman, Prancis, dan Belgia lebih sering menonjolkan bumbu merica dan garam. Contoh makanan kontinental yang berasal dari Eropa. Ada yang namanya seafood paella. Berasal dari Spanyol. Seafood paella merupakan sebuah sajian berbahan dasar nasi yang dimasak bersamaan dengan seafood. Ya, namanya juga seafood paella ya. Berarti bahan dasarnya adalah seafood. Ya, seperti apa penampakannya seafood paella? Nah, oke ya. Itu ada nasi ya, pakai beras, bahan utamanya beras. Ya, pakai udang, pakai potongan cumi. Berikutnya makanan dari Asia atau makanan oriental. Apa saja contohnya? Hokkien prawn mie. Nah, ini merupakan menu favorit dari masyarakat Singapura yang berupa mie kuning dan bihun yang digoreng dengan tambahan bahan-bahan seperti bawang putih, telur, udang, cumi, toge, dan kecap asin. Ini menjadi salah satu makanan oriental favorit di Singapura. Ya. Seperti apa penampakannya? Nah, ini ya. Kalau di kita mah seperti apa ya? Mie tek-tek. Ya. Dan yang terakhir adalah Fuyung Hai. Ini masih dari Cina ya. Berbahan seperti dari telur ya, berbahan telur, sayuran, udang ataupun ayam, kemudian dicampur tepung lalu diaduk-aduk hingga merata dengan air dan digoreng di wajan. Ya, penampakannya seperti ini, martabak telur ya kalau di kita. Setelah mengenal jenis-jenis makanan internasional dari Eropa kemudian dari Asia, ide dan peluang usaha. Apa itu ide usaha ya? Ide usaha adalah gagasan baru untuk menciptakan barang atau jasa yang berpotensi menjadi sumber pemasukan finansial. Sementara itu, peluang muncul dari proses pembacaan usaha yang berpotensi menjadi sumber pemasukan finansial. Ketika kita, ya kalian akan membuka sebuah usaha, yang pertama kali dilakukan itu apa? Cari ide, betul ya. Untuk mencari ide, bagaimana caranya agar ide itu mudah didapatkan, mudah dicetuskan? Biasanya kita mencari inspirasi ya, survei keliling-keliling. Nah, kalau kita ingin membuka usaha makanan internasional, kita keliling-keliling ke tempat jajanan-jajanan ya. Nah, bagaimana agar kita bisa menggali ide ya, peluang bisnis? Di sini dijelaskan ada 8 cara ya untuk menggali ide-ide peluang bisnis, yaitu yang pertama, memanfaatkan internet maupun media elektronik lainnya untuk memperoleh informasi untuk membangun bisnis. Ya, sekarang sudah zaman mudah ya, zaman online, zaman internet, semua informasi itu ada. Yang kedua, membaca buku, majalah, koran atau media cetak yang terkait bisnis sebagai sumber informasi yang dapat membantu kita untuk menentukan ide peluang usaha. Yang kedelapan, yang terakhir, mengamati lingkungan sekitar kita. Apa saja kebutuhan orang-orang yang bisa menjadi peluang usaha pengolahan makanan. Ya, kalau kita ingin bisnis makanan, bisa saja ya kita survei lingkungan kita, masyarakat di lingkungan kita.
Kira-kira menyukai apa nih makanannya? Ya, jenis makanannya apa? Kita sajikan makanan yang mereka sukai. Itu bisa menjadi peluang bisnis. Sebelum membuka usaha, kita perlu menganalisis dulu usaha yang akan kita jalankan. Ya, agar nanti dalam pelaksananya tidak banyak mendapatkan hambatan atau kesulitan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita membuka usaha pengolahan makanan internasional. Yang pertama, tentukan jenis makanan internasional yang akan dibuat. Ya, tadi sudah ya. Kita mencari ide, kita tentukan kira-kira jenis makanannya apa. Yang kedua, mengolah makanan dengan tepat. Ya, jenis makanannya apa? Ya, cara pengolahnya juga harus sesuai, ya enggak? Ya, dengan jenis makanan yang akan kita jadikan sebagai peluang usaha. Yang ketujuh, konsisten dalam pelayanan. Ya, tidak berubah-ubah, ya tidak naik turun pelayanannya. Itu adalah analisis usaha. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, itu materi yang Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan tadi dari awal sampai terakhir tadi ya kalian bisa memahami. Ya. Ya, itu tadi materi yang sudah Bapak sampaikan ya. Dari materi yang sudah Bapak sampaikan ini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Cindy. Bagaimana caranya kita menentukan jenis makanan internasional yang tepat yang akan menjadikan peluang usaha? Oke ya. Bagaimana caranya menentukan jenis makanan internasional yang tepat untuk dijadikan sebagai peluang usaha? Mungkin dari penjelasan itu tadi mungkin kalian bisa ada bayangan. Itu ya. Bagaimana sih menentukannya? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Pak, Tri izin juga. Iya, Tri. Silakan Tri. Jawabannya pilih makanan yang rasanya enak dan cocok sama lidah kita. Oke, betul ya. Tadi di materi juga sudah dijelaskan ya. Bumbunya yang tepat, yang sesuai, bisa dimodifikasi, ya, disamakan apa di rasanya itu ya, disesuaikan dengan lidah kita. Ya, ada lagi? Pak, izin menambahkan. Iya, Naira. Makanan yang mudah dibuatnya, Pak. Oke ya, makanan yang mudah untuk dibuat, betul ya. Kalau sulit, ya jangan, gitu ya. Mudah dibuat, mudah dicari bahan-bahannya, itu ya. Alat-alat untuk membuatnya ada, nah seperti itu. Masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Izin bertanya Pak, Ya, silakan Puspa. kita harus melakukan analisis terhadap ide peluang usaha. Bagaimana? Apa tadi? Iya, bagaimana tadi pertanyaan? Ulangi. Mengapa kita harus melakukan analisis terhadap ide peluang usaha? Ya, mengapa kita harus melakukan analisis ya terhadap apa yang akan kita usahakan atau ide peluang usaha kita. Ada yang mau menjawab? Ya, Tilda, silakan. Agar nanti usaha kita terus berkembang. Oke ya. Tadi sudah jelaskan ya, kenapa harus dianalisis ya di materi itu. Salah satunya tadi sesuai seperti yang dijawab oleh Tilda, agar usaha kita itu terus berkembang. Karena setiap usaha yang kita laksanakan, yang kita dirikan, pasti tujuannya adalah untuk masa depan, ya enggak? Makanya kita harus analisis. Ya. Dalam menganalisis sebuah usaha itu ada yang namanya analisis SWOT. Kalian masih ingat? SWOT. SWOT. Apa itu SWOT? S-nya apa? Strength. Strength apa? Kekuatan, ya, kekuatan dari produk kita, kelebihan dari produk kita. Apa? Gitu ya, dibandingkan dengan produk pesaing atau produk lain, ya. Dan yang terakhir, threats. Apa itu threat? Ancaman, betul ya. Biasanya ketika sudah kita membuka usaha dan usaha kita itu bagus, maju, ancaman pasti datang dari kanan kiri, dari belakang, dari depan, gitu ya. Yang muncul sebagai pesaing, gitu ya. Pasti orang lain juga akan mengikuti jejak kita ketika kita sukses yang mendirikan sebuah usaha. Nah, bagaimana caranya kita bisa menghadapi ancaman-ancaman tersebut? Ya. Berikutnya, ya,
Setelah tadi Bapak menjelaskan materi, ya setelah kalian menyimak, mengamati tentang materi yang Bapak sampaikan, nah sekarang saatnya Bapak memberikan tugas, ya. Tugasnya tugas kelompok, ya kalian kerjakan secara berkelompok, ya kelompoknya sudah dibagi ya. Ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok. Kelompok yang pertama yang sudah Bapak bagi, ada ketua kelompoknya Yayu, anggotanya Tri dan Puspa. Kelompok yang kedua ada Indah, anggotanya Filda, Repa. Kemudian kelompok yang ketiga Dina, anggotanya Ade, Cindi. Kelompok yang keempat ada Siti. Kemudian anggotanya ada Dewi, Amalia, dan Naira. Ya, silakan untuk berkelompok. Oke ya, sudah terbentuk kelompok. Duduknya sesuai dengan kelompok, ada 4 kelompok di kelas ini yang sudah kita bagi ya. Tugasnya adalah ya, Bapak akan tampilkan dulu LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya. Oke, baik ya. Tugasnya seperti kalian bisa lihat di depan ya di layar. Ini adalah lembar kerja peserta didik ya, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 11 semua program kalian. Nanti kalian membuat sebuah laporan dari hasil diskusi kalian yang nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Tugasnya adalah berdiskusi. Nanti seperti ini ya, kalian membuat laporannya. Tugas kelompok. Ya. Silakan nanti ditulis di situ kelompoknya, kelompok 1, 2, 3 atau 4 yang sudah kita tentukan tadi ya. Kemudian nama anggotanya sudah tadi Bapak sebutkan. Ya kelasnya, ya kelas kita ya, kelas ini ya, 11 akuntansi A. Tugasnya apa? Ya, tugasnya melakukan observasi dan pengamatan. Yang pertama, perhatikan lingkungan sekitarmu, identifikasi asal negara yang banyak datang ke daerahmu dan bahan makanan yang tersedia di daerahmu. Kemudian yang kedua, berdasarkan hal tersebut, tentukan peluang usaha makanan internasional yang potensial di daerahmu. Nah, dari hasil diskusi, dari hasil pencarian informasi ya di internet, browsing, silakan kalian tentukan peluang usaha makanan internasional yang sekiranya bagus atau potensial. Kemudian yang ketiga, hasilnya didiskusikan dengan teman. Dan yang terakhir, nanti setelah selesai berdiskusi, nanti ada perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasilnya dalam pembelajaran. Oke ya, duduknya sudah sesuai kelompok ya? Ya. Silakan kalian kerjakan sesuai arahan Bapak tadi ya, sesuai dengan yang ada di layar arahannya. Oh iya, silakan. Baik, ya untuk jenis makanan yang bisa kalian pilih ya. Boleh yang sudah ada di Indonesia ya. Ataupun yang belum ada di Indonesia, boleh. Silakan kalian perkenalkan di Indonesia kalau yang belum ada gitu ya. Yang sudah ada di Indonesia boleh. Sekiranya makanan ini sudah terkenal nih di masyarakat ya, sudah banyak yang konsumsi, bahkan banyak yang suka. Ya, silakan boleh. Itu ya. Nanti kalian bisa modifikasi ya bentuknya, rasanya, tampilannya dan sebagainya ya. Ya, silakan berdiskusi.
Baik, sudah ya? Sudah selesai semuanya? Oke, waktunya juga sudah habis ya. Kalian sudah melaksanakan tugas diskusi hari ini untuk mencari ide peluang usaha makanan internasional. Ya, tadi Bapak sudah keliling juga sudah lihat-lihat ya, ternyata ini tiap kelompok kompak juga nih ya berdiskusinya ya untuk mencari ide makanan. Oke ya. Jadi Bapak sudah lihat beberapa ya, hampir semuanya sudah mendapatkan ide peluang usaha. Oke. Nah, berikutnya tugas kalian adalah mempresentasikan dari hasil diskusi yang sudah kalian lakukan di depan kelas. Langsung saja untuk presentasi yang pertama, silakan kelompok 1. Ya, silakan di depan di sini. Ketua kelompoknya Yayu nanti dibacakan oleh semua ya bergantian ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama saya Yayu Sylvia, nama saya Kusbas Jasara, nama saya Tri Rahayu Ningsih. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan, baik dari hasil diskusi, Google, YouTube, kelompok kami menyimpulkan bahwa peluang usaha makanan internasional yang potensial untuk kami jadikan sebagai peluang usaha adalah churros. Churros adalah salah satu cemilan khas yang berasal dari Spanyol. Banyak yang mengatakan bahwa churros adalah donat ala Spanyol. Rasanya memang mirip donat, dan membuatnya pun sama seperti donat, yaitu dengan cara digoreng. Hanya saja, bentuk churros lebih unik. Tidak bulat dan berlubang pada telurnya, melainkan panjang seperti tongkat. Churros memiliki bentuk yang menyerupai silinder, pipi, dan panjang dengan ujung yang bentuknya menyerupai bintang. Tekstur churros sendiri crunchy dan biasanya ditabur dengan gula manis atau dicelupkan di coklat. Selain dapat dinikmati orang dari berbagai usia, churros juga dikonsumsi sebagai dessert atau snack. Alasan kami memilih churros karena churros mudah untuk membuatnya. Modul tidak terlalu besar, bahan-bahannya sederhana dan mudah didapat. Peralatan masaknya sederhana, bisa dikonsumsi semua usia dan rasanya enak. Demikian kami sampaikan hasil diskusi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangannya. Ya. Terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, tadi kita simak bersama ya hasil dari diskusi kelompok 1, jenis makanan yang akan dijadikan sebagai peluang usaha adalah churros. Berasal dari mana churros? Spanyol ya. Jenis makanan internasional yang cocok ya enggak untuk dijadikan sebagai peluang usaha gitu. Karena di Indonesia, di kita sendiri masih jarang ya, masih belum ada bahkan usaha yang tempat usaha yang membuka makanan churros gitu ya. Nah, oke ya. Baik, terima kasih atas presentasinya untuk kelompok 1. Baik ya, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan, berikutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2, Indah ya sama teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, nama saya Indah Rahayu, saya Marcella, saya Firda Susilawati. Mohon izin, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan, kelompok kami menyimpulkan bahwa peluang usaha makanan internasional yang potensial untuk kami jadikan sebagai peluang usaha adalah pizza bread atau pizza roti tawar. Pizza adalah salah satu makanan khas yang berasal dari Italia. Dari tampilan dan rasanya yang enak, pizza menjadi salah satu peluang usaha makanan internasional yang menjanjikan.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Baik, ya itu tadi presentasi dari kelompok kedua ya. Kelompok 2 mengangkat jenis makanan apa tadi? Pizza bread. Ya, pizza bread ya, dari namanya pizza bread ya. Pizza itu makanan dari Itali ya. Pizza yang kita semua tahu yang dipadukan dengan roti ya, roti tawar, kemudian di atasnya itu diberikan topping pizza. Bapak harapkan nanti minggu depan kalian sudah menyusun laporannya dengan bagus ya. Menyusun hasil presentasinya dengan bagus, diketik. Nah, kemudian disampaikan ke Bapak, dikumpulkan. Dari awal ya sampai kalian melaksanakan diskusi ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ya bisa kalian pahami ya, bisa kalian serap ilmunya, materinya. Ya, sehingga ketika nanti mengerjakan tugas di rumah tidak mendapatkan kesulitan dan minggu depan sudah jadi laporannya. Paham ya? Oke. Ya, dari materi semuanya ada yang bisa menyimpulkan mungkin dari keseluruhan materi? Ya, silakan. Mohon izin Bapak dan teman-teman, saya menyampaikan kesimpulan. Dari pembelajaran hari ini, kami dapat menyimpulkan bahwa usaha pengolahan makanan internasional dapat dijadikan salah satu peluang bisnis. Baik ya, terima kasih Amalia, tepuk tangan dong. Ya. Di Amalia sudah menyampaikan resume tentang materi yang kita pelajari hari ini. Ya, mudah-mudahan yang lain juga sama bisa memahami ya. Baik, dari materi yang sudah sampaikan ya, tadi sudah memberikan resume. Baik ya, untuk tugas di akhir pertemuan kita ya, silakan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar monitor ya, sebagai tes di akhir pertemuan ini. Dikerjakan di buku masing-masing, nanti setelah selesai silakan oleh ketua kelas dikumpulkan untuk dievaluasi oleh Bapak ya. Silakan dijawab pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan tentang makanan internasional, berikan contohnya. Yang kedua, sebutkan sumber makanan hewani dan sumber makanan nabati. Yang ketiga, apa saja yang harus dilakukan untuk mendapatkan ide dan peluang usaha. Yang keempat, mengapa kita harus melakukan analisis terhadap ide peluang usaha. Dan yang kelima, sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan ketika menganalisis suatu ide peluang usaha. Ya, silakan dikerjakan di buku ya. Ya, semua materi LKPD, Postes, kalian bisa akses semuanya itu di Google Classroom. Ya, Bapak sudah kirim di Google Classroom. Ya, alamat Google Classroom-nya seperti yang kalian sudah ketahui ya. Kalian sudah masuk di Classroom-nya. Nah, di situ Bapak sudah kirim ya semuanya dari materi yang tadi Bapak sampaikan, kemudian LKPD, Postesnya. Nah, untuk video tadi ada di YouTube, silakan video linknya tadi sudah ditayangkan juga ya. Kemudian di Classroom juga ada link video materinya. Baik, sudah selesai? Sudah, oke ya. Silakan ketua kelas diambil bukunya, dikumpulkan di depan di sini ya. Masih ada yang belakang? Baik ya, terima kasih. Nanti Bapak akan evaluasi dari hasil postes ini sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Untuk tugas di rumah ya, silakan kalian lanjutkan menulis ya yang tadi Bapak sampaikan ya, LKPD-nya. Silakan diketik, ini sebagai tugas di rumah, diketik dan minggu depan Bapak harapkan sudah jadi ya untuk dipresentasikan kembali yang kelompok yang belum presentasi. Paham ya? Ya, untuk materi minggu depan ya,
Bapak akan menyampaikan materi tentang sumber daya pengolahan makanan internasional. Jadi sumber daya apa saja sih yang dibutuhkan ketika kita akan membuka sebuah peluang usaha makanan internasional. Oke ya, itu akan kita pelajari minggu depan. Oke ya. Untuk materi hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu atau sudah cukup? Cukup ya, sudah paham ya? Baik ya, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Bapak sangat senang sekali karena kalian sangat antusias dalam pembelajaran kali ini, dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian serap, bisa terima. Oke ya. Sebelum mengakhiri pertemuan kita kali ini, silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Minta perhatian. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan minggu depan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.